Mari kita berdoa, saudaraku, sebelum kita masuk dalam perenungan dan penyampaian firman ini. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang berharga ini yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa bersekutu lagi dalam persekutuan doa ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kami, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membimbing kami dalam kebenaran. Tuhan, berfirmanlah karena anak-anak muda siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, latar belakang Ruth, saudara sudah tahu bahwa dia dan mertuanya Naomi kembali dari Moab ke Bethlehem, ya. Dan mereka kembali dalam kondisi yang tidak ada apa-apa, ya. Mungkin sebagai orang yang secara finansial ekonomi itu tidak punya apa-apa lagi. Jadi mereka kembali dari Moab ke Bethlehem, dan ketika mereka sampai di Bethlehem, ya, orang banyak melihat Ruth dan Naomi dan Ruth ini kembali, ya. Jadi Naomi ibu mertua dan Ruth menantunya ini kembali, ya. Dan kemudian orang bertanya kepada Ruth, mereka semacam melihat kedatangan mereka berdua. Kemudian Ruth sebutkan seperti ini, jangan sebut aku, Naomi sebutkan seperti demikian, ya, di dalam pasal 1 ayat 20. Janganlah sebut aku Naomi, sebut aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jadi dia pergi dengan suaminya, pergi ke Moab, ya, merantau ke Moab dalam keadaan yang baik, tetapi ketika pulang dalam keadaan yang tidak ada apa-apanya. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah latar belakang. Anda udah tahu cerita tentang Naomi dan Ruth, ya. Dan mari kita masuk di dalam Ruth pasal 2, ya. Jadi saya ingin baca yang pertama, aspek pertama yang penting yang kita pahami dalam kita bekerja dengan baik dan dalam menjadi orang yang terbaik dalam bekerja ini, ya. Do it well, be the best adalah hal yang pertama adalah motivasi, ya. Kita akan melihat aspek motivasi ini, dan saya akan baca dari Ruth pasal 2 ayat 2, ya. Jadi Ruth pasal 2 ayat 2 bunyinya demikian. Nah, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hatinya kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara sekalian, ketika mereka sampai di Bethlehem dan itu pas dengan musim panen, kemudian dari latar belakang tadi yang tidak punya apa-apa, mereka harus survive, ya, mereka harus hidup, mereka harus menjalani kehidupan seperti biasanya, dan salah satu hal yang menjadi dasar yaitu kebutuhan mereka, ya. Dan kemudian Anda perhatikan dari ayat tadi ini mengatakan bahwa Ruth memohon kepada Naomi, biarkanlah aku pergi untuk memungut jelai. Jadi memungut sisa-sisa gandum pada saat panen gandum itu dilakukan. Biarlah aku pergi memungut jelai. Nah, saudara, kata biarkanlah aku pergi ini mengandung makna bahwa itulah alternatif. The last resort, the only alternative which is available, yaitu Ruth harus mengerjakan hal itu. Biarkanlah aku pergi. Jadi sesuatu bahwa dia harus melakukan, ya, karena sudah tidak ada dalam kondisi yang seperti itu, tidak ada makanan, ya, dan mereka harus berlangsung hidupnya. Maka Ruth mengatakan itu kepada Naomi, dia akan pergi bekerja, ya, dalam memungut sisa-sisa panen. Nah, saudara, pekerjaan ini sangat resiko, ya, berisiko tinggi. Pekerjaan ini sangat sederhana bagi perempuan-perempuan di Israel pada saat itu, di Yehuda pada saat itu, dan ini mempunyai risiko tinggi. Risiko ini diantaranya yaitu bahaya, ya, pelecehan yang bisa saja dibuat oleh orang laki-laki terhadap mereka. Dan itu Anda akan dapatkan di pasal 2 ayat 9, pasal 2 ayat 22, dan pasal 2 ayat 16. Bahwa secara eksplisit dan implisit mengatakan bahwa pekerjaan ini memang tidak mengenakan. Tapi Ruth harus melakukan hal itu. Dan dia melakukan pekerjaan yang sederhana,
yang dalam sisi strata, mungkin strata sosial ekonomi itu memang sangat sederhana dan sangat rendah. Ya, tapi Ruth harus melakukan hal itu. Nah, saudaraku, kalau Anda melihat dari konteks, ya, dari konteks kejadian ini, maka konteksnya mengatakan bahwa inilah cara untuk mereka bisa, Ruth dan Naomi bisa melanjutkan kehidupannya. Dengan kata lain, ini adalah survival strategy. Survival strateginya yaitu harus bekerja. Dan bekerja itu adalah motivasi utama, ya. Keadaan mereka, keadaan sosial ekonomi mereka adalah motivasi utama untuk Ruth harus bekerja dengan kondisi pekerjaan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita bicara tentang motivasi bekerja, maka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ya, sangat jelas mengatakan bagaimana seorang pekerja itu memiliki motivasi. Ya, memiliki motivasi dalam bekerja. Dalam Kolose 3 ayat 23, ya, dikatakan begini, hai hamba-hamba, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, tapi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara sekalian, Ruth telah melakukan itu. Jadi dalam rangka melanjutkan kehidupan yang tadi saya sebutkan survival strategy, maka Ruth harus bekerja. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, bagaimanapun lingkungannya, maka Ruth harus bekerja. Nah, dengan motivasi apa? Dengan motivasi supaya ada keberlanjutan kehidupan. Dengan motivasi agar supaya kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi, dia dan ibu mertuanya. Nah, ini sangat penting, saudara-saudara sekalian, bahwa motivasi bekerja itu menjadi semacam fondasi, ya, fondasi bagi seseorang bekerja. Dan kalau kita bandingkan dengan Kolose 3 ayat 23 tadi, perbuatan itu, pekerjaan itu kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, hal pertama tentang motivasi ini yang bisa kita belajar. Kita belajar di sini pada hari ini, dan hendaklah Anda memiliki hal yang sama, hal yang serupa, yaitu bahwa motivasi pertama dalam bekerja adalah survival strategy, supaya kita itu berlanjut kehidupannya. Kita berlangsung kehidupan, kita mendapatkan nafkah bagi kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi tidak hanya berhenti di situ. Bagi kita sebagai orang percaya, Kolose 3 ayat 23 ini sangat kuat artinya bagi kita, yaitu di samping survival strategy, economic reason, social and economic reason, ya. Maka hal yang lain yaitu disebut dengan bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan. Dan ini sebetulnya worship strategy. Jadi in addition to survival strategy, ada hal yang kedua adalah worship strategy, beribadah kepada Tuhan. Bekerja itu adalah beribadah kepada Tuhan dan sekaligus melayani Tuhan, atau apa yang disebut dengan ministerial strategy. Saudara, hari ini motivasi Anda bekerja adalah yang pertama. Setiap orang harus memahami itu, bahwa saya bekerja di tempat saya sekarang ini dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, ya. Yang kedua adalah worship strategi, tempat saya untuk beribadah, dan yang ketiga yaitu tempat saya untuk melayani. Ladang pekerjaan saya adalah ladang pelayanan saya. Dan hendaklah setiap orang memahami itu menjadi dasar atau motivasi bagi dia dalam bekerja. Saudara sekalian, itu hal yang pertama. Hal pertama adalah motivasi. Dan hal yang kedua adalah prestasi. Saya ingin kita membaca dari kinerja atau prestasi. Ya. Pasal 2 ayat 7. Anda lihat di Alkitab Anda. Pasal 2 ayatnya yang ke-7 mengatakan demikian. Tadi ia berkata, ini anak buahnya Boas, ya. Jadi anak buahnya Boas berkata kepada Boas. Tadi ia berkata, ia di sini adalah Ruth. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Nah, saudara perhatikan kalimat berikutnya. Begitulah ia datang dan terus sibuk
dari pagi sampai sekarang. Ini siang hari ini, dari pagi sampai siang hari. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, ini adalah kinerja. Kinerja di dalam bekerja. Jadi ayat-ayat ini menyatakan kinerja dalam bekerja. Atau yang disebut prestasi tadi dalam bekerja. Apa itu? Saudara perhatikan ini. Sejak dia datang, ya, sejak dia datang dan terus sibuk. Nah, ini kesaksian dari orang lain. Ini bukan pernyataan dari Ruth sendiri, tapi kesaksian dari pekerja-pekerja itu bahwa seketika Ruth datang sampai siang hari itu dia terus sibuk dalam bekerja. Kemudian Anda perhatikan kalimat berikutnya, frasa berikutnya, dari pagi sampai sekarang. Jadi dia langsung bekerja dari pagi sampai sekarang. Kemudian seketika pun ia tidak berhenti. Saudara bisa perhatikan ini orang asing ya, orang dari Moab baru datang dan menunjukkan kinerja yang luar biasa. Ini yang disebut dengan doing it very well. Ya, doing it very well. Dia kerja seketika pun tidak berhenti dari pagi dan terus sibuk. Saudara, itu ayat 2 pasal 7. Saya ingin Anda melihat ayat 2 pasal 15. Pasal 2 ayat 15. Pasal 2 ayat 15 mengatakan begini. Setelah ia bangun, ini setelah Ruth bangun, untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Nah, pasal 2 ayat 15 ini mengatakan demikian, bahwa setelah mereka makan siang, ya, seketika itu juga dia bangun. Jadi setelah makan siang, kemudian bersama-sama dengan Boas, ditawarkan oleh Boas dan para pekerjanya, dan Ruth langsung bekerja lagi. Jadi bekerja dari pagi sampai siang, tidak istirahat untuk makan siang, dan dia melanjutkan lagi. Nah, saudaraku, di pasal 2 ayat 17, coba Anda perhatikan, Alkitab Anda pasal 2 ayat 17. Pasal 2 ayat 17 mengatakan begini, maka ia memungut di ladang sampai petang. Dia memungut sampai petang. Saudara, kalau sampai petang ini berarti udah sangat sore ya, jadi bukan jam 3, jam 4. Dia memungut sampai petang. Jadi Ruth bekerja setelah dari pagi sampai siang, istirahat makan siang, dan kemudian dia bekerja lagi dari siang sampai petang. Dan hasilnya disebutkan di sana seeva atau sekitar 10 kilogram, yang jumlahnya itu lebih daripada biasanya orang memungut jelai pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, kinerja atau prestasi Ruth sangat luar biasa. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, memanfaatkan waktu yang ada, dan dia bekerja dengan tekun, tidak dipengaruhi oleh lingkungan yang sungguh-sungguh berbeda dengan dia. Ya, karena kesaksian dari orang-orang pada saat itu, Ruth bekerja dengan serius dari pagi sampai petang, tekun. Setelah makan siang dia bekerja juga, ya. Lanjutkan dari pagi sampai siang, setelah makan siang dia bekerja sampai petang. Saudara, ini menjadi masalah kita. Masalah kita ini, kita nggak bekerja dengan sungguh-sungguh, kita nggak bekerja dengan serius. Anda mungkin nggak bekerja dengan serius. Ya, kemarin ini 2 hari yang lalu saya baca di koran ya, dan Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prancis, dia sedikit mengkritik orang-orang yang saat ini di Paris lagi banyak protes tentang perpanjangan usia pensiun dari 62 ke 64 tahun. Kemudian protes besar-besaran. Kemudian Macron bertemu dengan banyak orang dan dia berkata di kabinetnya, di sidang kabinetnya dan di depan banyak orang, dan dia berkata bahwa kita ini harus bekerja keras. Dalam kondisi sosial ekonomi seperti sekarang ini, di negara yang salah satu negara maju di Eropa, di Prancis ini, presidennya mengatakan kita harus bekerja lebih keras lagi. Bukan hanya dalam hal memperpanjang usia ya, dalam memperpanjang usia pensiun, tetapi juga bekerja pada hari ini harus lebih keras lagi. Macron mengatakan seperti itu. Dan dia kasih contoh, dia mengatakan begini, lihatlah pedagang-pedagang yang ada di pasar itu. Saya senang dengan contoh yang dia lakukan dan dia berikan. Lihatlah pedagang-pedagang yang ada di pasar itu. Mereka bekerja dari pagi sampai petang dan bahkan sampai malam. Saudara sekalian, itu berita tentang Emmanuel Macron dan itu menjadi viral di Perancis ya, karena di tengah-tengah keadaan seperti itu presidennya menyampaikan sesungguhnya kita harus bekerja dengan serius. Saudaraku, Anda kalau perhatikan ya, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ya, banyak terjadi layoff. Ya, jadi banyak perusahaan yang melakukan headcount reduction ya,
jumlah tenaga kerjanya dikurangi secara signifikan. Dan mereka yang tidak mengalami layoff adalah mereka-mereka yang berprestasi, yang punya prestasi dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudara, Google 12.000 orang dalam tahun kemarin, Microsoft 10.000 orang, Dell tahun lalu 100.000 orang, dan dalam hanya 3 bulan ini sudah bertambah lagi 159.000 orang. Ya, Amazon 18.000 orang. Dan masih banyak lagi kalau Anda lihat di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tetapi apa? Tetapi mereka yang tidak mengalami pemutusan hubungan kerja adalah mereka yang kontributif. Mereka yang memberikan kontribusi terhadap kantornya, terhadap perusahaannya, dan tidak layoff. Saudara, ini terjadi di private sector. Anda tidak mungkin atau agak sulit mengalami apa yang disebut dengan layoff itu ya, pelepasan Anda dari bekerja. Mungkin Anda tidak mengalami ini. Tetapi ini menunjukkan bahwa mereka-mereka yang serius bekerja, yang punya kinerja bekerja dengan baik, mereka lah yang bertahan. Mereka yang bekerja seperti Ruth, ya, dari pagi sampai petang itu, mereka lah yang bertahan. Mereka yang tampil beda dalam bekerja, mereka ya yang dipertahankan. Saudara sekalian, itu gambaran tentang bagaimana orang-orang yang berprestasi dan diperhatikan dan dipertahankan dalam kondisi yang sulit. Saudara, tentang prestasi ini apa artinya bagi kita? Hari ini firman Tuhan mengatakan kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan sama dengan kebanyakan orang. Seperti Ruth yang tidak sama dengan perempuan-perempuan lain yang memungut jelahi pada saat itu, maka Anda pun harus demikian. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh serius, manfaatkan waktu Anda dengan sebaik-baiknya ketika Anda berada di kantor Anda. Saya nggak tahu seperti apa Anda berada di kantor Anda. Tapi juga manfaatkan waktu dengan sungguh-sungguh ketika Anda berada di rumah, ya, bekerja dari rumah. Ya, kalau Anda betul-betul bekerja dari rumah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya meskipun sudah pensiun, masih sedikit bekerja ya di salah satu tempat, dan masih banyak bekerja dari rumah dan dari sungguh-sungguh bekerja dari rumah. Baru hanya 5 menit yang lalu saya berhenti bekerja untuk ibadah ini. Ya, jadi bekerjalah dengan sungguh-sungguh, apalagi kalau Anda tidak ada pimpinan Anda di tempat. Apalagi ketika Anda bekerja from anywhere, Anda bekerja di lapangan, Anda bekerja di rumah Anda. Maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekerjalah dengan sungguh-sungguh itu Anda berkinerja dengan sungguh-sungguh. Dan itu sebetulnya menentukan bagaimana Anda melakukan tempat pekerjaan Anda sebagai tempat pelayanan dan sebagai tempat penyembahan. Jadi saudaraku, tentang prestasi, Ruth sudah menunjukkan hal itu, bagaimana dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dan hendaklah kita masing-masing juga bekerja dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu, ya, manfaatkan waktu dan tidak bohong-bohong di dalam menggunakan waktu. Ya, betul-betul gunakan waktu untuk bekerja, dan ketika Anda berada di luar kantor, Anda juga bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena memang kita dibayar, kita digaji untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudara, yang ketiga, hal yang ketiga yaitu kalau yang tadi pertama tentang motivasi, yang tadi saya sebutkan worship place, ministerial place, survival strategy, itu adalah motivasi. Yang kedua tadi tentang kesungguhan bekerja, ya, bagaimana kita bekerja dengan sungguh-sungguh, seperti Ruth yang melakukan itu dan menunjukkan kinerja yang jauh melebihi daripada yang lain, ya, dan dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak seperti orang kebanyakan pada saat itu. Dan yang ketiga tentang promosi. Nah, saya tahu bahwa masalah promosi ini masalah yang memang sering kita harapkan, ya, kita menginginkan supaya kita bisa dipromosikan. Tapi mari kita melihat bagaimana aspek promosi ini dari Ruth pasal 2 survei kita tadi. Saudara, saya ingin kita membaca dari Ruth pasal 2 ayat 10 sampai 12. Ruth pasal 2 ayat 10 sampai 12 mengatakan demikian. Ya, saya baca untuk Anda. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, kepada Boas, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Kemudian Boas menjawab, ayat 11, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Ayat 12, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu
dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara, ini sebetulnya penghargaan, ya. Jadi ketika Ruth menyembah, menghormati Boas, ya, di sini dikatakan sujud menyembah kepada Boas yang adalah pimpinan pada saat itu, owners dari farming mereka pada saat itu, ya. Kemudian Ruth bertanya, mengapa engkau memberikan belas kasihan yang begitu rupa kepada Ruth? Dan saudara, jawaban Boas ini sungguh-sungguh luar biasa. Apa yang Boas katakan? Boas katakan bahwa dia telah mengenal Ruth sebelum Ruth datang, tahu tentang Ruth sebelum Ruth datang bekerja. Jadi rupanya berita tentang Ruth itu sudah diketahui oleh Boas. Dan karena itu dia memberikan penghargaan. Dia memberikan penghargaan dan bahkan dia memberikan blessing, dia memberikan berkat kepada Ruth, bahwa Ruth diberkati. Ya, bahwa Ruth diberkati. Saudara-saudara sekalian, ini mengajarkan kepada kita, ya, ini mengajarkan kepada kita bahwa track record itu sangat penting, dan bahwa track record seseorang itu yang menentukan bagaimana dia akan dihargai atau dalam tanda petik dia akan dipromosi. Sangat tergantung pada track recordnya. Yang disampaikan Boas kepada Ruth yaitu tentang track recordnya. Saudara, saya sering mencari tahu orang lain. Jadi kalau ada orang yang baru yang saya harus hubungi, yang saya harus kenalkan, yang mengenal dia atau mengenal beliau, dengan sangat mudah saya tinggal buka di YouTube aja, ya, buka di YouTube dan kemudian saya tahu. Cari sosial medianya lalu tahu, ya, akun sosial medianya lalu tahu apa yang dia kerjakan. Jadi track record itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi banyak orang saat ini untuk mengetahui orang lain. Sangat mudah, ya. Seringkali kalau kita mendaftar atau kita pindah pekerjaan atau kita ingin mencapai sesuatu yang lebih baik, ya, kita sering menyampaikan tentang kurikulum vitae kita. Tapi saudaraku, di zaman sekarang kurikulum vitae nggak terlalu penting. Buka saja googling dan tahu orang ini sebetulnya punya riwayat hidup seperti apa. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan begini, bahwa Boas ketika dia menghargai Ruth dan memberkati Ruth, blessing kepada Ruth, apa yang terjadi? Sebetulnya dia udah tahu apa yang Ruth alami sebelumnya. Saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita tentang apa? Tentang pertimbangan seseorang di promosi. Ya, pertimbangan seseorang di promosi. Seseorang dipromosi adalah berdasarkan atas track record-nya. Dan track record itu adalah mulai dari hari ini sampai hari-hari sebelumnya, ya. Jadi mulai dari hari-hari sebelumnya sampai hari ini menunjukkan track record Anda. Jadi hari ini kalau kita ngomong tentang promosi dan penghargaan, ya, apa yang Anda lakukan? Ya, pelajaran bagi kita. Apa yang Anda lakukan sebetulnya membangun record. Ya, ingat ini. Apa yang Anda lakukan setiap hari adalah membangun record. Dan record itu akan terkompilasi. Saudara harus perhatikan ini betul. Anda membangun record dan record itu terkompilasi dengan baik. Anytime bisa diketahui oleh orang lain. Anytime bisa dibuka oleh orang lain. Karena itu Anda bekerja tiap hari adalah Anda membangun proses good record. Ya, Anda membangun good record, ya, kalau Anda bekerja setiap hari dengan baik. Nah, dipromosi dan dihargai oleh atasan itu karena dia mengetahui track record kita. Dia mengetahui apa yang kita kerjakan dari sejak dulu, sejak kita bekerja sampai pada hari ini. Jadi perhatikan itu dan hendaklah itu menjadi dasar atau basis bagi kita, ya, di dalam bekerja. Sebetulnya saya bekerja dalam konteks promosi dan dihargai, sebetulnya saya membangun record yang baik. Dan dengan record yang baik itu saya akan dinilai. Apakah saya ini harus dipromosi, ya, ataukah depromosi, ya. Jadi dipromote atau promote, ya, itu akan bergantung kepada apa yang Anda lakukan hari ini. Saudara-saudara sekalian, 3 hal yang penting dari survei Kitab Rut pasal 2 hari ini. Yang pertama, motivasi bekerja. Yaitu tempat pekerjaan Anda adalah tempat untuk Anda survive, ya,
karena di sana Anda membutuhkan upah, gaji yang Anda perlukan dalam kehidupan Anda. Tetapi bagi setiap orang Kristen, tidak sekedar tempat untuk Anda survive. Yang paling penting itu adalah worship place. Ya, dengan kata lain itulah altar di mana Anda menyembah, Anda membawa persembahan. Tempat pekerjaan Anda adalah worship place. Dan yang kedua, tempat pekerjaan Anda adalah ladang pelayanan Anda. Dan hendaklah itu menjadi motivasi Anda. Yang kedua tentang prestasi, disampaikan bahwa harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Anda harus bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak seperti kebanyakan orang. Dan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, fokus dan konsentrasi dalam bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena ini terkait dengan hal yang ketiga. Hal yang ketiga yaitu bahwa prestasi dan penghargaan itu adalah karena Anda mempunyai record yang baik. Jadi bekerja setiap hari adalah membangun record yang akan digunakan ketika Anda dinilai pada saat ini oleh siapa saja, tapi utamanya oleh kantor, oleh atasan Anda, apakah Anda akan dipromosi atau tidak dipromosi. Saudara-saudara sekalian, sebagai akhir dari renungan pada hari ini, ya, saya ingin kita membaca dari Kolose pasal 3 ayat 23 ya dan 24. Tadi saya sudah baca, tapi saya ingin kita membaca sekali lagi ya, Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. 3 ayat 23 mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ayat Kolose pasal 3 ayat 23 ini menjelaskan tentang dua hal. Pertama motivasi, dan yang kedua tentang kinerja. Ya, jadi tentang motivasi, tetapi juga tentang prestasi atau kinerja. Anda perhatikan ini. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu. Do it well, ya, do it well and be the best. Itu ada di ayat 23 ini. Apapun juga yang diperbuat, perbuat dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah motivasinya di sana. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kemudian ayat 24. Saudara, ayat 24 mengatakan begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara, ini mengatakan tentang apa? Ayat 24 ini menjelaskan tentang promosi dan penghargaan. Jadi kedua ayat ini menjelaskan tiga hal itu. 23 menjelaskan tentang motivasi dan prestasi. 24 menjelaskan tentang promosi atau penghargaan. Jadi begini, ayat 24 ini. Tuhanlah, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian. Promosi berada di tangan Tuhan. Promosi berada di tangan Tuhan. Dan Allah menggunakan setiap orang yang dengannya Anda bekerja sebagai alatnya untuk kamu dipromosi atau tidak dipromosi. Ya, untuk kamu dinilai, dihargai atau tidak dihargai. Dan karena itu memang harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Ayat 24 mengatakan ditentukan oleh Tuhan. Ya, ditentukan bagimu sebagai upah oleh Tuhan. Tuhanlah yang menerima Tuhanlah, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Dan Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi ketika kita bekerja di kantor dan tempat kita itu adalah worship place, tempat pelayanan, ministerial place, dan juga tadi survival, tempat untuk kita survive, sumber dari survival kita, maka di sanalah ya kita mengkonversi ya tempat itu menjadi tempat pelayanan kita, dan kita mengkonversi itu dari tempat penyembahan kita. Saudara sekalian, firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa kita harus berprestasi yang baik, kita mempunyai motivasi yang benar, tapi lebih dari itu, bahwa dihargai dan tidak dihargai, dipromosi dan tidak dipromosi adalah juga kehendak Allah. Allah yang memberikan penilaian kepada kita, dan yang mengangkat kita atau mempertahankan kita atau bahkan menurunkan kita dengan apa yang kita kerjakan. Firman Tuhan pada hari ini, bekerjalah dengan baik, memiliki motivasi yang benar, bekerjalah dengan baik, dan serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan,
sebagai tempat pelayanan, sebagai tempat pekerjaan, sebagai tempat mencari nafkah. Dan tentang hal promosi dan tidak promosi, serahkan itu kepada Tuhan. Karena Allah yang menentukan masa depanmu. Allah yang menentukan pekerjaanmu. Allah yang menentukan tempat yang terbaik bagi kamu.